Oke Wak, jadi kisah horor yang mau aku bawain ini adalah kisah dari wawa aku yang namanya Ayana. Halo Ayana. Nah di sini Wak, Ayana akan menceritakan pengalaman horor dari kakak kandungnya yang tinggal di Jepang Wak. Nah kenapa kakaknya ini bisa tinggal di sana? Karena memang keluarga Ayana memang asli orang Jepang Wak. Jadi kebanyakan family mereka memang berada di sana dan kakak Ayana ini adalah salah satunya yang tinggal di sana. Nah kakak Ayana ini bernama Akiko Wak. Bukan nama sebenarnya ya, karena memang menyangkut privacy. Nah Kak Akiko ini adalah seorang mahasiswi di sebuah universitas dan Kak Akiko ini sangat jago menggambar Wak. Bahkan kerjaan sampingannya Kak Akiko adalah seorang artis independen untuk beberapa YouTuber dan VTuber. Makanya memang namanya minta disamarin Wak. Nah kita mulai ke ceritanya. Jadi Wak, pada saat itu Kak Akiko ini lagi senggang-senggangnya Wak karena lockdown yang memang juga terjadi di Jepang. Jadi Kak Akiko memutuskan untuk mendownload sebuah game lah ya kan. Nah game ini bercerita tentang petualangan seorang siswi pindahan yang kemudian ditransfer ke dunia lain. Dan dari game inilah Wak yang membuat Kak Akiko terinspirasi untuk menggambar sebuah karakter wanita yang dia beri nama Mirina Matsuzaka. Siapa? Mirina Matsuzaka. Ya, nah karakter ini Wak dibuat oleh Kak Akiko memiliki rambut sebahu yang bergelombang, berwarna merah jambu dengan gradasi-gradasi biru langit gitu. Matanya magenta Wak, dan kulitnya ya lumayan pucat lah, cantik lah gitu. Nah alasan Kak Akiko menamai karakter ini Mirina adalah karena terdapat kata mirin, yaitu sebuah bumbu khas Jepang yang rasanya manis gitu kayak aku. Berarti aku bumbu dong. Ya pokoknya gitulah. Karena memang karakter yang mau dibuat sama Kak Akiko ini sifatnya bakal manis dan baik gitu kayak aku. Itu pikirnya Kak Akiko Wak. Nah awalnya Kak Akiko ini gambar karakter itu di buku sketsanya. Kemudian setelah itu dia desain lah, pindahkan ke pen tabletnya. Digambar lah itu sampai sempurna menurut Kak Akiko kan. Nah kenapa Ayana menjelaskan sedetail ini soal si Mirina ini Wak? Karena nanti akan ada hal penting yang bersangkutan dengan ini semua pastinya ya. Ingat siapa namanya? Mirina. Karakter yang dibuat sama si Kak Akiko. Oke. Nah kejadian ini kejadian horor ini terjadi pada tanggal 15 Maret lalu, di mana pada 2 minggu sebelumnya Kak Akiko ini telah mengganti nama karakter gamenya yang awalnya bernama Mirina menjadi Linda Wak. Si Mirina ini namanya diganti jadi Linda. Nah kenapa dinamai Linda? Karena pada saat itu Kak Akiko sedang terinspirasi dengan game Dreadout 2 yang baru keluar. Ya udah dia ganti aja gitu, hanya namanya aja ya, bentuknya masih tetap dari Mirina jadi Linda gitu. Nah terus Wak, awalnya semua bebe aja sampai pada saat game Dreadout 2 itu menyentuh chapter 8, waktu Kak Akiko mencoba melanjutkan bermain game tersebut, entah kenapa tiba-tiba handphonenya hang sendiri nih, gak bisa nyala Wak. Baru saya nyala didiamin 10 menit dulu. Nah awalnya Kak Akiko berpikir mungkin karena game ini keberatan kali ya, tapi akhirnya dia ragu karena ini terjadi sangat sering Wak, sampai dia harus reset HP dulu berkali-kali kan. Tapi nanti kalau misalnya dicoba bermain game yang lain, aman-aman aja, handphone yang ada hang-hang. Cuma kalau mau memulai bermain game Dreadout 2 chapter 8 inilah Wak yang hang terus handphonenya. Udah lah tuh ya kan, ditinggalkannya akhirnya permainan itu karena takut nanti HP-nya malah rusak total karena si hang-hang aja ya kan. Dah disudahinya lah itu bermain kan, mau pergi tidur nih Kak Akiko. Nah pas malamnya Kak Akiko coba tidur, Kak Akiko ini mendapatkan mimpi aneh Wak. Ingat, mimpi aneh. Dimana Kak Akiko bermimpi dia lagi ada di sebuah ruangan kosong gitu ya, gelap gulita. Di ruangan itu cuman ada dia, sebuah kursi tempat dia duduk tuh, terus ada sebuah lampu yang berada tepat di atasnya dan ada sebuah pintu Wak di samping kanan paling ujung dari dia. Gak ada cahaya lain Wak selain lampu yang ada di atas kepala itu Wak. Di mimpi itu dia mencoba lah kan melihat sekitar, cuman ada kegelapan. Tapi anehnya Wak, Kak Akiko nggak bisa berdiri dari kursi itu dalam mimpi ya. Jadi dia diam aja lah kan sampai menunggu bangun lah gitu istilahnya. Nah tiba-tiba Wak, dalam mimpi itu pintu yang ada di sampingnya itu ada yang ngetok, tok 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 gitu kan. Pertama ketokannya pelan Wak, tapi terus berlanjut tok 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 gitu sampai menjadi agresif Wak, kayak ada seseorang mencoba untuk memaksa masuk ke dalam tuh. Nah di pintu itu Wak, dalam mimpinya ini ada semacam kaca transparan gitu. Jadi Kak Akiko refleks jadi fokus melihat ke kaca itu kan, berharap dapat mengetahui siapa nih yang ngetuk pintu nggak santai ini. Tapi semakin lama dia melihat pintu itu, semakin dia menyadari bahwa dari sudut kaca itu ada mata yang mengintip. Matanya berwarna magenta. Ingat kan? Lama-kelamaan terlihatlah itu Wak, siapa yang mengetuk pintu itu. Siapa? Siapa? Betul. Siapa yang matanya magenta? Iya itu, Mirina Wak yang ngetuk pintu itu. Karakter game yang dinamain sama Kak Akiko itu Wak, ada di situ. Tapi sekarang mukanya nggak cantik Wak, hancur berlumuran darah sambil teriak, "Hai Rasete," katanya, "biarkan aku masuk."
Ya otomatis Kak Akiko teriak lah kan, dan kemudian terbangun tuh. Ngos-ngosan dia waktu kebangun itu. Kayak baru dikejar orang gitu loh. Dan ketika dia melihat jam, waktu menunjukkan pukul 3.14 Wak. Ingat jam ini ya, 3.14. Dan perlu diketahui juga Wak, sebenarnya Kak Akiko ini jarang sholat malam. Jadi sangat jarang dia bangun jam segitu. Biasanya kalau dia mau sholat dia pasti dinyalain atau setel alarm gitulah. Baru nanti dia bangun baru sholat. Ini enggak, tiba-tiba terbangun 3.14 gara-gara mimpi ngos-ngosan doang. Nah jadi karena memang dia merasa takut, jadi ya udah Kak Akiko memutuskan untuk sholat tahajud aja sekalian gitu kan. Bahkan kata Kak Akiko Wak, ketika dia sedang mengambil wudhu, dia seperti merasakan ada yang memperhatikan dia dari ruang tamu. Dan setelah dia sholat tahajud, tenang hatinya, disitulah Wak, Kak Akiko kemudian tidur nyenyak kembali. Tapi biar kalian tahu, mimpi Kak Akiko yang kayak tadi ku kasih tahu tuh nggak terjadi di hari itu aja. Mimpinya terus berlanjut Wak sampai 7 hari 7 malam. Mimpi yang sama, tempat yang sama, dan kejadian yang sama. Diteriakin Haira Sete sama si Mirina tuh. Iya. Dan selalu terbangun di waktu yang sama. Jam berapa tadi? 3.14. 7 hari 7 malam dia dimimpikan seperti itu, bangun 3.14. Diteror sama mimpi itu. Dah nih ya. Sampai akhirnya Kak Akiko udah mulai terbiasa sama mimpi itu. Sampai hari ketujuhnya. Hari terakhir mimpi nih ya. Di malam itu Kak Akiko masih bermimpi dengan latar yang masih sama. Tapi ada yang aneh nih Wak di mimpi ketujuh ini. Pintu yang paling ujung yang di samping dia itu kan biasanya tertutup ya kan. Cuma diketok-ketok HYCT aja. Ini enggak Wak. Pada saat mimpi di hari ketujuh, pintu tuh terbuka lebar. Otomatis panik lah Kak Akiko kan. Karena kan selama ini cuma pintu itu penghalang dia dengan si Mirina itu ya kan. Ini kebuka pintunya. Kak Akiko nggak bisa kabur, nggak bisa tegak deh dari kursinya ya kan. Dan beberapa saat kemudian Wak, tiba-tiba ada benda nih yang menggelinding dari luar ruangan itu. Kayak bola lah gitu, ngeleng gitu kan. Terdengar suara kan, lampu gelap gulita cuma ada di atas kepala aja kan. Nah setelah itu benda yang menggelinding itu mengenai cahaya lampu pas di kaki Kak Akiko. Dan kalian tahu, ternyata itu bukan bola Wak, tapi kepala manusia. Dan lebih tepatnya lagi nih seremnya, kepala sahabatnya Kak Akiko sendiri. Kita sebut aja lah kawan itu namanya Yukari Wak, buat privacy dia ya kan. Kepala sahabatnya tergelinding di kaki dia. Nengok itu Kak Akiko menjerit lah sekuat-kuat tenaganya kan, nggak bisa terbangun dia Wak. Dia nengok kepala sahabatnya itu di kaki dia. Sampai akhirnya barulah Kak Akiko terbangun dari mimpinya. Jam berapa? Di jam yang sama juga Wak, jam 3.14. Ya, kaget kalian ya, maaf. Cepat-cepatlah Kak Akiko langsung nelpon Yukari ya kan, kawannya itu. Mau nanya nih apa kawannya bebe aja, jangan-jangan ini mimpi buruk gara-gara pertanda buruk ya kan. Untung malam itu tetap dijawab sama Yukari. Ngapa kau malam-malam buta ini nelpon aku? Wih, kau nggak kenapa-napa kan? Nggak apa-apa, aku lagi tidur ini, kenapa kau? Aku mimpi gini-gini, diceritain lah sama Kak Akiko kan. Udahlah itu Kiko, kau cuma mimpi aja, nggak ada apa-apa, itu nggak ada artinya. Dah tidur lagi, kau, aku mau tidur lagi nih, kata Yukari. Akhirnya matikanlah itu teleponnya. Masih dak-dikduk ini Wak si Kak Akiko. Ya ketakutan lah pastinya ya kan. Akhirnya Kak Akiko mencoba menenangkan diri, sholatlah Kak Akiko lagi, sholat tahajud. Dan setelah sholat tahajud baru lagi lanjut tidur. Nah dah nih ya, dah. Beberapa hari pun berlalu tanpa gangguan dari mimpi buruk itu lagi. Karena cuma 7 hari aja. Dan Kak Akiko juga udah melupakan kejadian itu gitu loh. Jadi dia udah mulai lah ini menjalani hidup dengan normal kan. Sampai pada akhirnya Wak, seminggu kemudian setelah dia bermimpi itu, dia mendapatkan lagi sebuah mimpi yang sampai sekarang juga gak bakal bisa dia lupa. Di mimpi ini Wak, Kak Akiko nih sedang bertamasya bersama teman-temannya 7 orang gitu kan. Udah lah happy-happy. Awalnya semua lancar-lancar aja di mimpi itu Wak. Lalu tiba-tiba bus yang mereka kendarain mengalami kecelakaan. Dan entah kenapa tiba-tiba jadi gelap gitu di mimpi itu. Anehnya Wak, Kak Akiko tidak terbangun pada saat itu. Melainkan dia masih berada di mimpi itu. Pikir udah selesai nih mimpinya waktu kecelakaan tuh, enggak. Lanjut mimpi ya. Tapi Wak, bagian yang paling membuat Kak Akiko trauma sampai saat ini adalah kawan-kawan yang berjumlah 7 orang itu harus mati secara mengenaskan di depan matanya. Bukan karena kecelakaan bus itu tapi mati gara-gara ada yang dipenggal, ada yang dimutilasi, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang digantung. Kalian bisa bayangin kalian mimpi kawan-kawan dekat kalian digitukan tuh Dan di akhir mimpinya Kak Akiko ini dia sedang berlari Wak dari seseorang. Dia kayak lagi berlari gitu kan. Dan kemudian Kak Akiko bersembunyi nih di sebuah ruangan yang sama pada mimpinya seminggu yang lalu selama 7 hari itu. Masih ingat kalian, ruangan gelap dengan satu kursi, satu lampu. Dan pada saat itu posisinya Kak Akiko sedang membelakangi pintu yang memiliki kaca transparan tuh. Biasanya kan dia di sini, pintunya di sana. Di mimpi ini dia ada di sini, pintunya di depan. Dah. Dan kemudian Wak, suara khasnya Mirina serta dobrakan pintu yang keras terdengar. Dousita. Kenapa? Kata si Mirina. Mirina mengulang kata-kata itu terus-menerus Wak, dari slow sampai nggak santai. Terdengar di balik pintu tuh tertutup lah mimpi itu ya. Kak Akiko pun takut Wak, dia mulai nangis jadi-jadinya kan, berharap dia tolong bangunkan aku ya Allah, bangun. Tapi ternyata tidak Wak. Dan tiba-tiba Mirinanya hening, dia lanjut lagi ngomong. Mirinanya dia bilang apa? Naze watashi ini. Susah kali. Naze watashi ini tote kawat no tesuka. Maaf ya.
Lidahku ini lidah Melayu bukan lidah Jepang. Kita ulang lagi. Naze watashi ni tote kawata no desuka. Kenapa kau menggantikan aku gitu loh maksudnya. Mendengar itu Kak Akiko langsung makin merinding dan kembali terkejut karena gak lama setelah si Mirina ngomong itu pintu depan dia terbuka. Dan